Ini, kalau kita bicara misalnya usaha hotel, restoran, mal-mal itu seperti apa, Pak? Ya, Mbak, kalau untuk sektor jasa di pariwisata ya, khususnya hotel dan restoran, mungkin kami lebih awal sebetulnya menerapkan. Jadi kita melihat sekarang ini kan peraturan Menteri Kesehatan juga keluar ya, nomor 328 dan 335, tapi itu tidak banyak berubah dari pada waktu awal sosialisasi dari Kementerian Kesehatan. Dan itu sudah kami lakukan di awal duluan, kita lebih duluan karena seperti mal juga kan pada waktu pengumuman pertama ada penderita COVID-19 ini kan juga langsung dilakukan protokol itu gitu. Jadi kalau dari segi kesiapan untuk baik di internal maupun juga di pusat-pusat publik ya seperti di hotel dan juga di mal, rasanya kita sudah melengkapi dengan apa yang diminta ditentukan dalam protokol tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Hari, tapi kita tidak tahu seperti apa nanti antusiasme masyarakat, bagaimana kepadatan masyarakat ketika banyak usaha sudah kembali dibuka. Antisipasinya seperti apa, Pak Hari? Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting, Mbak. Sangat penting, di mana yang paling harus kita lakukan itu adalah social distancing ya, Mbak ya. Berarti kapasitas dari kunjungan itu juga akan dibatasi. Nah, ini yang masyarakat juga harus mengetahui, dan memang kita harus menemukan juga kondisi-kondisi untuk mensosialisasikan kondisi-kondisi tersebut. Nah, ini yang nanti sedang dibahas karena kita khawatir juga kalau terus tiba-tiba antusias lalu berbondong-bondong itu juga menjadi sesuatu yang kita akan sulit. Nah, ini yang sedang kami cari mekanismenya untuk sosialisasi terhadap masyarakatnya ini. Bagaimana untuk memanfaatkan waktu mereka untuk juga menyadari bahwa tidak perlu juga, kalau memang nggak perlu ya lalu berbondong-bondong, itu juga hal yang perlu dipahami juga, Mbak. Jadi mengenai masalah social distancing ini yang menurut kami cukup penting ya. Baik, Pak Hari, kalau menurut Anda ini sebetulnya timing yang tepat tidak aktivitas ekonomi perlahan-lahan dibuka, sementara kalau kita lihat negara-negara yang lebih dulu terinfeksi baru saja mulai membuka diri. Kalau menurut Anda Indonesia terlalu cepat tidak timingnya? Menurut saya tidak ya, tidak terlalu cepat. Dalam arti kata karena kita juga harus melihat realitas kondisi dari daya tahan perusahaan juga, Mbak. Daya tahan perusahaan dan juga kekuatan negara untuk menopang. Ini kan negara kita juga punya banyak keterbatasan, Mbak, untuk memberikan stimulus, untuk memberikan juga jaring pengaman sosial. Itu juga ada keterbatasan semua. Nah, namun demikian kalau kita melakukan dengan berhati-hati, toh kita juga udah belajar juga dari kasus-kasus negara lain ya. Sepanjang bahwa protokol kesehatan itu kita lakukan, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengelolanya dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, untuk waktunya di Metro Siang. Terima kasih. Kita jeda dulu, kami masih akan kembali dengan informasi. Mulai hari ini TNI Polri akan berjaga di tempat keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat yang melanggar aturan PSBB. Kami akan kembali sesaat lagi. Sadarkah Anda bahwa tangan menjadi sarana perpindahan kuman? Baru, Instant Hand Sanitizer. Efektif membunuh kuman secara instan. Instant Hand Sanitizer selalu melindungi. Baru, Kojima. Dengan kandungan korma, jinten hitam, habatus sauda, dan madu. Untuk membantu kesehatan keluarga yang sangat berharga. Kojima. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sambut kemenangan di hari yang fitri ini dengan kopi kapal api. Jalin silaturahmi dimanapun kita berada. Kopi kapal api jelas lebih enak. Minal aidin wal faizin.
akan lahir. Aktifkan SL Extra Unlimited Turbo hari ini untuk nikmati Ramadan banyak kebaikan tanpa alasan. Udah lebaran nih. Lagi nonton TV? Atau lagi main gadget? Kita silaturahmi bareng keluarga aja yuk. Niat baiknya diterusin ya. Silaturahminya dari rumah dulu ya. Selamat Lebaran. Puasa dan Lebaran kali ini beda, tapi selalu ada menu andalan ibu yang tak terlupakan. Ada rasa yang menyatukan kita, rasa kecap sedap. Buka puasa atau sahur jadi lebih nikmat. Kecap sedap, kebanggaan keluarga Indonesia. Dari Wings Food. Menghadapi pandemi saat ini, lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Orang pintar minum tolak angin. Agar tetap sehat, kita perlu berolahraga. Betul, minum Fiproji bila perlu. Dengan kandungan vitamin C 1000 mg, Epigalo, Taurin, Zinc. Fiproji, bantu memelihara daya tahan tubuh. Agar tetap sehat, kita perlu berolahraga. Betul, minum Fiproji bila perlu. Dengan kandungan vitamin C 1000 mg, Epigalo, Taurin, Zinc. Fiproji, bantu memelihara daya tahan tubuh. Jargon dunia berubah cepat, menjadi sangat nyata. Pola hidup juga ikut berubah. Tak ada pilihan, selain kita harus cepat beradaptasi. Mulai cara komunikasi, sampai proses kreatif. Kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini. Dengan teknologi, kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda. Di IDM, Ideas Reinvented. Dalam peninjauannya ke stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Presiden Joko Widodo memastikan mulai 26 Mei akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat. Kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1, dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo mulai hari ini memerintahkan TNI Polri untuk berada di keramaian mendisiplinkan warga yang masih belum mematuhi PSBB dan protokol kesehatan. Lalu bagaimana implementasinya? Kita akan ikuti wawancara rekan kami Marcelina Gita dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur DKI Jakarta berikut ini. Sebenarnya seperti apa kesiapan dari new normal dan kemudian apa saja sebenarnya yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajaran di bawahnya, baik itu kepada Panglima TNI, kemudian juga kepada Kapolri maupun juga kepada pihak-pihak dari gubernur di Indonesia. Saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang
saat ini sudah bersama dengan saya, sudah ada Panglima TNI, kemudian juga ada Kapolri, dan juga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita akan ke Panglima TNI dahulu. Pak Hadi, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya arahan dari Presiden Joko Widodo? Perintah Presiden 2 minggu yang lalu dan baru hari ini kita laksanakan